Berikutnya kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Hadis Arba'in ya, dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah selesai sampai hadis ke-17 dan sekarang masuk hadis ke-18 ya. Baik, kita lihat hadis 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Jundub bin Junadah yang dikenal sebagai Abu Dzar ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal ya. Termasuk salah satu sahabat yang ya menonjol yang memiliki keahlian dari ilmu ya sehingga menjadi orang alimnya di kalangan para sahabat. Ya, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'i sayyi'ata lasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapusnya. Yani kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan. Hadis yang hasan berarti bisa diterima ya sama seperti hadis yang sahih. Bahkan wa fi ba'dhi nusakh hasanun sahihun. Dalam sebagian naskah disebutkan sebagai hadis hasan sahih. Nah, Bapak Ibu sekalian, azza wa iyyakum ajmain. Nabi SAW dalam hadis ini ya menyebutkan tentang perintah bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Sehingga takwa itu tidak bergantung terhadap tempat. Di mana saja tempatnya, kita harus bertakwa. Bertakwa itu berarti apa? Berhati-hati dari melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah, yang bisa menyebabkan murkanya Allah. Ya, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita dari hal yang ya bersifat dosa, yang bisa terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya, karena bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berarti juga tidak tergantung siapa yang melihat. Ya, bukan kalau kita di tempat yang sepi kemudian kita merasa nggak ada yang melihat kita, lantas kita ya seenaknya saja berbuat dosa. Tidak ingat bahwa Allah SWT mengawasi dan melihat kita dimanapun kita berada. Ya, kita sudah pernah pelajari di hadis pertama tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Atau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah melihat kita. Ya, sehingga bertakwa kepada Allah di mana saja, karena dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita, ya. Allah selalu melihat kita. Nah, jadi takwa berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
Kemudian wa asbi sayyi'ata lasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk, ya as-sayyi'ah, keburukan-keburukan yang kita lakukan, hendaknya kita iringi dengan al-hasanah, kebaikan. Ya, supaya al-hasanah itu menjadikan tamhuha, terhapusnya keburukan-keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Jadi ini obat dari perbuatan atau dosa atau kesalahan yang kita lakukan, yaitu dengan melakukan kebaikan. Ya. Kebaikan bisa menghapus dosa-dosa yang kecil. Sedangkan dosa besar kita ya bisa menghapusnya dengan bertobat dan beramal soleh juga, kebaikan juga. Tapi harus bertobat ya untuk ya punya niat, punya azam, punya tekad meninggalkan perbuatan dosa besar tersebut. Nah, kemudian iringi juga dengan kebaikan ya, supaya bisa ya menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lain yang kita ya mungkin terlewatkan. Ya. Kalau kita lalai ya dari melakukan suatu perbuatan yang itu merupakan kewajiban, ya harus segera ya ketika begitu ingat kita melakukannya. Kalau kita terjatuh kepada kekhilafan berbuat kesalahan, maka kita iringi dengan kebaikan. Kalau kita terus-menerus dalam perbuatan dosa ya, yang mana itu membuat kita ya menjadi orang yang berbuat dosa besar, karena tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan pasti akan menjadi dosa besar, atau dosa besar yang memang itu adalah dosa yang ada hukumannya hati dunia atau ancaman azab di akhirat. Maka kalau kita terjatuh pada hal tersebut, hendaknya kita segera ingat dengan istighfar, kemudian bertobat, dan iringi juga dengan kebaikan. Ya. Nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Bayangkan di sini ya menunjukkan tiga hubungan sekaligus, tiga hal sekaligus ya di hadis yang pendek juga ya. Tapi termasuk jawami'ul kalim ya, kalimat singkat tapi mencakup prinsip hidup seorang muslim. Pertama adalah prinsip hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa. Dimanapun kita berada, ya ini kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah agar senantiasa terjaga dengan baik, agar supaya ya tidak menjadikan murkanya Allah kepada kita, sehingga kita tidak lagi dihiraukan, tidak lagi dipedulikan, tidak lagi disayang, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan dengan Allah dengan bertakwa kepadanya dimanapun kita berada. Yang kedua adalah dalam hal diri sendiri. Kedoliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, ya, dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan kita sendiri, nah itu bisa kita perbaiki dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, ini hubungan dengan bagaimana kita, ya, menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Ya, menjadi orang yang senantiasa, ya, melakukan segala sesuatunya untuk semakin ya baik. Ketika kita melakukan hal salah, kita iringi lagi dengan kebaikan terus, sehingga tidak terus-menerus dalam kesalahan yang serupa. Dan yang ketiga, kaitannya dengan hubungan seorang hamba dengan manusia yang lainnya, dengan orang lain. Maka di sini Allah Nabi perintahkan apa? Berakhlak baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini sudah lengkap ya. Dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita menzalimi diri kita dengan melakukan kesalahan yang membuat kita nanti rugi, tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih di akhirat. Dengan sama manusia kita juga berhubungan baik ya, dengan menampakkan akhlak yang baik ya. Dengan segala macam akhlak yang memang diajarkan oleh agama kita ya. Yang ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh terbaik dalam masalah tersebut, sehingga Allah SWT mengatakan wa innaka ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, ya Muhammad SAW, benar-benar di atas akhlak yang agung. Itu teladan kita, uswah kita. Itu adalah ya seorang sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan beliau mengatakan, bu'istu innama bu'istu liutami mamakarimal akhlak. Sesungguhnya atau hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, jadi penting ya.
Agar hubungan kita tetap baik dengan sesama manusia, maka tunjukkan akhlak yang mulia. Nah, ya, memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, ya, dengan kelemah lembutan, dengan tidak menyakiti, ya, sabar dalam menghadapi ya hal-hal yang tidak menyenangkan darinya, ya selalu berkata jujur kepada mereka. Ya, ini buah dari takwa sebetulnya. Orang yang bertakwa pasti akan membuahkan nilai-nilai takwa, yaitu berupa akhlak yang mulia. Nilai-nilai takwa itu terlahir, ya akhlak mulia itu terlahir dari nilai-nilai takwa yang muncul ya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak ada banyak ayat yang tentu saja sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini ya. Misalnya di antara hal yang berkaitan dengan takwa ya. Ayat-ayat tentang takwa kan banyak. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini ayat yang paling penting tentang takwa supaya kita jaga diri kita dengan takwaan dan tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwa itu harus terus-menerus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi terus-menerus, bukan musiman. Sekarang takwa, besok lupa, besok lagi sadar, besok lagi ya lupa lagi. Nah, hendaknya kita jaga. Walaupun mungkin dalam keadaan tertentu kadang kita khilaf, tapi bukan karena kita kemudian ya karena kecerobohan atau kelalaian kita yang membuat kita ya akhirnya terjatuh terus dalam kekhilafan, tapi ada usaha untuk menjaganya ya, dalam semua keadaan. Haitsu ma kunta. Kemudian tentang hal yang kedua, wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamuha. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamuha. Ya. Nah, jadi iringi ya dengan kebaikan-kebaikan kalau kita mungkin ya pernah terjatuh dalam kesalahan ya atau hal-hal yang ya tidak baik, kita iringi dengan kebaikan untuk menghapusnya supaya terhapus sehingga tidak lagi kita dituntut karenanya. Ya, jadi di sini berarti kebaikan itu bisa membersihkan dosa-dosa kita dan menghapus jejak-jejak kesalahan yang telah kita lakukan ya. Nah, jadi dalil Al-Qur'an ini menguatkan hadis tadi ya. Kemudian berkaitan dengan hal yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, tentu saja Al-Qur'an pun memerintahkan kita untuk seperti itu, ya. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ya. Tutur kata saja harus baik, ya. Apalagi sikap harus menunjukkan sikap yang lembut, yang santun, ya. Perlakuan kepada sama manusia, ya itu harus ya kita perhatikan. Jangan sampai kita ya hanya mencukupkan diri beribadah kepada Allah, tapi lupa dengan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama kita dengan orang lain, ya. Nah, ya apalagi dalam rangka menumbuhkan ya rasa persaudaraan, kasih sayang, ya sehingga menjadikan ya hubungan sama manusia itu ya antara kita dan orang lain itu menjadi baik. Itu Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan ya idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Ketika ada orang berbuat buruk sama kita, kita ya inginnya tentu supaya dia tidak lagi bersikap begitu dan kita tidak membalasnya juga dengan keburukan, tapi kita diperintahkan membalas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba apa yang tadinya di antara kamu dan dia ada rasa permusuhan,
dengan sikap kita yang baik, ya, meskipun dia berlaku buruk sama kita, tapi kita menampakkan sikap yang baik, tidak membalasnya dengan keburukan, ka'annahu waliyun hamim, maka jadilah, ya, yang tadinya bermusuhan menjadi teman yang setia, jadi teman yang, ya, dekat, ya. Dan itu yang diinginkan, ya. Islam mengajarkan kita untuk bisa saling bersaudara, ya, menghindari segala hal-hal yang bisa menimbulkan perseteruan, permusuhan, ya. Sehingga sikap kita harus kita tunjukkan dengan segala hal yang bisa membuat orang lain, ya, ya. Jadi muncul rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini hadis ini sekali lagi, ya, walaupun ringkas tapi, ya, memiliki nilai-nilai yang dalam sesuai juga dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Baik. Jadi intinya apa? Sebelum kita tutup, ada takwa kepada Allah, perbaiki kesalahan dengan kebaikan, dan berakhlak mulia kepada sama manusia. Nah, ini faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-18 ini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ada, Bun, ini barangkali Pak Bima cukup? Ya. Ya. Kelihatannya cukup jelas ya dari pembahasan hadis tadi. Tinggal kita bagaimana bisa mengamalkan, ya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan, dituntunkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, Ibu sekalian, ya. Satu-satu, apa Ya. Sat? Ya. Kalau tadi kan dikatakan. Mau nanya boleh Pak Ustadz? Nah, silakan Pak Bima, silakan. Enggak, duluan aja, Ji. Duluan aja. Duluan. Aku penutupannya terakhir. Ayo, silakan. Oh, gini. Kan di sini ditulisnya pergaulan manusia dengan akhlak yang baik gitu Pak Ustadz ya. Halo. Kedengeran? Ya, silakan Pak Ima, dengar. Pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Seandainya kan nggak mungkin semua manusia kan Pak Ustadz ya. Mungkin kalau ada seorang yang ternyata tidak baik sama kita, apakah tetap harus kita baikin gitu Pak Ustadz? Ya, itu aja. Ya. Kalimat di dalam hadis ini tidak membuat kekhususan. Wa khaliqin nas, manusia itu umum, ya. Artinya selama kita bisa, ya, dengan apa yang kita tunjukkan dari sikap dan, ya, tutur kata kita yang baik, itulah yang diperintahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan, ya, apa yang orang perlakukan terhadap diri kita? Nah, tadi kita sudah bacakan ayat. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ini kalau kita mampu, itu yang terbaik adalah tidak, ya, membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan sikap yang lebih baik, ya, yang bisa menjadikan orang yang tadinya bermusuhan menjadi teman baik. Tapi memang ini bukan hal yang mudah. Sehingga Allah katakan dalam ayat itu, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak bisa bersikap seperti itu, yaitu membalas keburukan dan kebaikan, kecuali orang yang benar-benar sabar. Sabar menghadapi hal tersebut, ya. Sabar menghadapi mungkin, ya, perkataan yang tidak menyenangkan dari orang lain dan sebagainya, atau sikap-sikap yang tidak baik dari orang. Wa may yulaqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak bisa berbuat seperti itu kecuali orang yang bisa mendapatkan, ya, dzu hazzin azim, bagian yang orang memiliki, ya, bagian yang besar, yang memang
nilai daripada apa yang didapatkan dengan kesabarannya menghadapi itu adalah tentunya ya berbeda dengan orang yang ya tidak bisa seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi intinya sebetulnya itu yang diajarkan. Tetapi ketika misalnya ya kita hendak memberikan pelajaran dalam hal tertentu ya, ya sehingga supaya orang yang berbuat buruk itu bisa memahami, mengerti dan tidak mengulangi, ya silakan saja ya. Tapi niat kita bukan karena kita membenci atau memusuhi. Kita hanya ingin dia berubah ya. Tidak melakukan hal yang ya seperti itu. Kita itu sebetulnya sesama manusia itu ya ya sama-sama dari ya keturunan Nabi Adam alaihissalam ya. Musuh kita yang sesungguhnya adalah siapa? Syaitan. Ya, syaitan. Syaitan itu adalah aduun mubin, musuh yang nyata, yang jelas-jelas musuh. Nah, kalau manusia sebetulnya bukan musuh, tetapi ya terkadang syaitan mengganggunya sehingga dia menjadi orang yang memusuhi kita ya, mengganggu kita juga. Nah, yang kita inginkan tentunya adalah syaitannya berhenti mengganggu, syaitannya tidak lagi memprovokasi ya, sehingga timbullah hal-hal seperti itu. Nah, maka kalau kita bisa, apalagi kalau kita tahu bahwa sebetulnya mungkin ada sisi kebaikan dari orang tersebut ya, yang kita harapkan masih bisa ya kita berhubungan baik. Nah, tentu bisa ya kita mengharapkan supaya kebaikannya itu yang muncul ya dan dihilangkan segala sifat-sifat buruknya. Jadi begitu. Nah, tetapi kalau memang ada kondisi di mana orang itu betul-betul menyerang kita, mengganggu kita dengan hal yang sampai membuat kita ya itu ya terzolimi, nah itu lain lagi. Kita bisa ya membalas kezaliman tersebut ya. Bahkan kalau kita berdoa kepada Allah, doa orang dizalimi itu mustajab ya. Bagaimana kalau orang kafir menyerang kita, kita juga berhak untuk membela diri, untuk menyerang juga kan begitu. Jadi ada tentunya ya bagian-bagian mana yang bisa kita tetap bersikap baik, mana yang kita juga harus membalasnya dengan sesuai tentu saja dengan dalam koridor syariat ya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, paham. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama. Ya, Abu Iqbal jadi bertanya? Atau sudah cukup? Ya, Ustaz, Afwan. Jadi ada, ini mungkin beda dengan yang tadi ya. Ada yang beranggapan tujuan di utusnya Nabi itu kan untuk akhlak. Jadi mikirnya ya udah, saya nggak usah sholat, yang penting akhlak saya bagus. Itu gimana, Ustaz? Ya, akhlak memang merupakan hal yang penting ya dalam ajaran agama kita. Karena tadi disebutkan ya sabda Nabi SAW, inna abu itu liutamima makarimal akhlak. Tapi jangan lupa, akhlak itu ada ya hal-hal yang berkaitan dengan ya hubungan kita yang mana itu juga merupakan bagian dari akhlak, yaitu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada ya sesama kita, ya itu semuanya ada ketentuan akhlaknya. Akhlak itu adalah bagaimana kita ya menjadi seorang yang ya memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan apa yang kita kaitkan dengan ya yang kita hubungkan dengan ya apa yang ya memang kita punya ya kewajiban ataupun hal-hal yang memang harus kita tunaikan. Kalau kita berakhlak kepada Allah, tentunya kita bagaimana akhlak kita kepada Allah ya adalah dengan mengikuti perintah Allah untuk mengibadahinya, untuk mentauhidkannya. Akhlak kepada Rasul berarti mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kita ya misalnya sama orang tua saja, sama orang tua, kita nggak nurut disuruh orang tua. Akhlak kita baik nggak sama orang tua? Berarti kan kita nggak punya akhlak baik sama orang tua. Orang tua marah kan sama kita. Wah ini anak akhlaknya nggak bener nih, sama orang tuanya berani lawan, nggak nurut. Apalagi Allah yang nyuruh kita. Ya. Allah nyuruh kita apa sih? Sholat. Ya itu kerjakan, bukan berarti
yang penting akhlak sama manusia doang, ya. Bukan itu, akhlak itu bukan hanya itu, bukan hanya sama manusia. Akhlak sama manusia itu salah satunya. Salah satu di antara dari akhlak kita kepada ya Sang Pencipta, ya, ilah kita yang kita sembah, kemudian juga kepada Rasul yang membawa risalah, juga kita harus berakhlak yang baik. Nah, kemudian baru kepada sama manusia, ya. Dan manusia yang paling, kalau untuk sama manusia, yang paling berat untuk kita sikapi tentang akhlak yang baik adalah orang tua kita, kan gitu. Nah, kalau di atas itu adalah Rasul, kemudian di atas lagi tentu saja adalah lebih tinggi lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya akhlak, ya. Sehingga nggak hanya parsial akhlak sama manusia saja. Ya, tetapi kita sama Allah berani lawan, ya, berani menentang perintahnya, ya. Nah, ya begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Ya, wa jazakumullah khairan, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala wa'alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tutup, ya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.